kami dari kelompok 5 mata kuliah Sosiologi Politik yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Haji Karim Suryadi MSI, Ibu Dr. Leni Anggraini MPD, dan Ibu Sri Wahyuni Tansil MPD. Ini saya Agus Sultoni. Saya dari Dwi Darmawan. Saya Gina Susatria Sumanto. Dan ada satu lagi teman saya yang bernama Rizal Surya yang tidak bisa hadir dalam kesempatan kali ini karena ayahnya sedang sakit. Kita doakan semoga ayah Rizal cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Amin. Dan juga bisa berkumpul sama kita tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita bakalan ngebahas salah satu topik yang cukup menarik. Tentang apa itu? Makanya terus saksiin video ini ya teman-teman. True equality means holding everyone accountable in the same way, regardless of race, gender, faith, ethnicity, or political ideology. Monica Crowley. Perbedaan adalah hal yang biasa yang menjadi keunikan dan kekuatan dari masyarakat kita. Termasuk perbedaan yang paling sederhana, yakni perbedaan gender. Semua manusia sejatinya adalah sama dan sederajat, baik pria maupun wanita, tidak ada perbedaan di antaranya, karena kita semua adalah sama. Beberapa waktu atau periode yang lalu masih hidup anggapan bahwa ada sebuah batas antara status seorang pria dengan status seorang wanita. Seperti wanita, perannya adalah melayani, menjadi ibu rumah tangga, dan bekerja menangani urusan dapur. Sedangkan pria, perannya adalah sebagai pekerja untuk mencari uang, menjadi pemimpin, dan lain sebagainya. Anggapan yang demikian ini mungkin saja masih hidup hingga saat ini. Lalu, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, banyak perubahan yang terjadi, termasuk perubahan pandangan tentang ketidaksetaraan antara pria dan wanita. Feminisme adalah salah satu gerakan atau paham yang lahir dari isu ketidaksetaraan gender tersebut. Nah, apa itu feminisme? Menurut Ita Mutiara Dewi dalam artikelnya menyebutkan bahwa feminisme merupakan kumpulan teori sosial, gerakan politik, dan falsafah moral yang memotivasi maupun terfokus dalam pembebasan wanita. Nah, dalam arti sederhana, feminisme merupakan kepercayaan kesetaraan sosial, politik, ekonomi pria dan wanita, dan gerakan yang diorganisir berdasarkan pendirian bahwa faktor biologis jenis kelamin seharusnya tidak menjadi faktor berdeterminan yang membentuk identitas sosial seseorang atau hak sosial politik maupun ekonomi. Berbicara mengenai feminisme, maka kita tidak terlepas dari pembicaraan mengenai demokrasi. Demokrasi mengamanatkan kepada kita semua akan adanya persamaan akses dan peran antara pria dan wanita di semua lini kehidupan atas dasar persamaan derajat. Hal ini juga telah termaktub di dalam platform aksi Beijing dan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, atau yang bisa disebut dengan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Satu bentuk dari feminisme adalah partisipasi atau keterlibatan seorang wanita dalam dunia politik. Mungkin ada yang menyebutkan bahwa politik adalah hal yang bersifat maskulin, identik dengan seorang laki-laki. Kita juga bisa menilik ke belakang, yang mana dahulu seorang posisi perempuan dalam politik sering terpinggirkan. Perempuan memiliki porsi yang sangat kecil dibanding dengan pria. Hal ini demikian dikarenakan adanya budaya patriarkis yang tidak ramah terhadap perempuan. Akan tetapi, saat ini banyak sekali wanita yang bermain peran dalam dunia politik dan turut serta dalam mengambil bagian untuk menjalankan proses politik di negara kita. Tidak hanya mencakup satu bilik saja, tetapi perannya sudah semakin luas, menambah ke berbagai bidang politik seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan lain sebagainya. Beberapa Kartini masa kini yang luar biasa diantaranya adalah Ibu Susi Puji Astuti, Ibu Sri Mulyani, Ibu Puan Maharani, dan masih banyak lagi yang lainnya. Peran wanita dalam dunia politik menjadi sesuatu yang patut diperhitungkan. Keterlibatan wanita dalam politik menjadi sebuah pertanda bahwa kesetaraan gender sudah mulai diilhami dan dijunjung tinggi oleh segenap masyarakat kita. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat yang memuat adanya penetapan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen pemerintah. Tapi nih ya, rasanya kurang afdol banget.
kalau kita hanya memandang masalah feminisme ini hanya dari sudut pandang kita sebagai mahasiswa saja. Maka dari itu kami sudah mewawancarai pihak yang langsung terlibat di dalam dunia politik. Nah, mereka yang kami wawancara ini adalah mereka yang juga merupakan bagian dari struktur politik. Dari situ kita akan mengetahui perspektif lain dari pihak yang langsung terlibat dalam struktur politik mengenai feminisme dan keterlibatan seorang wanita di dalam dunia politik. Maka dari itu, tetap saksikan video ini ya kawan-kawan. Gimana ya, dalam benak saya seorang wanita yang anggun, mungkin cantik, berkepribadian, berprofesional, itu mungkin bagi saya ya gitu ya, cantik lahir dan batin ya. Lalu Bu, kan Ibu sekarang berada di dalam dunia perpolitikannya Bu, Iya. sebagai anggota dewan gitu. Iya. Nah, dalam pandangan Ibu dan perspektif Ibu, bagaimana keterlibatan para wanita di dalam dunia politik saat ini gitu Bu? Terutama kan udah ada undang-undang yang tentang pemilu itu yang wanita minimal 30% mengisi Iya. kursi legislatif seperti Iya. itu. Nah, kalau Ibu melihat gimana sih Bu keterlibatan wanita saat ini gitu? Apakah sudah baik atau belum? Sangat bagus, baik gitu. Di legislatif itu sekarang kan banyak yang berkiprah ya, gitu kan ya. Di dalam jajaran kabinet pun sekarang Indonesia kan seperti ada bermunculan Ibu Risma kan sekarang ya, Menteri Keuangan kita juga sekarang kan Ibu Sri Mulyani kan gitu. Jadi itu kan seorang perempuan kan gitu ya. Jadi apalagi banyaklah yang diserang ibu apa yang istrinya gubernur Jawa Barat Bu Atalia. ibu bukan yang di legislatif istrinya gubernur Ahmad Heriawan kan di DPR RI itu Ibu Neti ya, Ibu dulu ibu gubernur Jawa Barat sebelum Ibu Atalia itu kan ibu itu sekarang kan di DPR RI itu di legislatif juga. Ibu Risma yang sekarang jadi menteri waktu kemarin wali kota Surabaya. Nah malah Ibu Hovifah sekarang gubernur Jawa Timur itu kan itu dulunya kan berkiprah di dunia politik kan, kayak Bu Risma juga dari PDIP, Ibu walaupun itu di Jawa Timur itu notabene ya kebanyakan Muslim kan gitu ya, Muslim, sedangkan tapi bisa berkiprah seorang perempuan di sana gitu di Jawa Timur. Berarti kita bisa menyimpulkan kalau misalkan memang saat ini peran wanita dalam dunia politik itu sudah cukup signifikan ya? Signifikan sekarang. Ya. Signifikan. Lalu menurut pandangan Ibu, apakah dengan terlibatnya seorang wanita di dalam dunia politik itu berdampak pada proses politik itu sendiri Bu? Dampak karena ada sisi negatif memang sih positif, tapi dalam hal kepositifan di dunia politik ya, karena justru akan banyak bermunculan para perempuan itu seperti untuk merangkul para perempuan bahkan anak kan gitu. Soalnya kebetulan di DPRD Kabupaten Majalengka juga saya termasuk dalam pansus itu ada barusan mengeluarkan dan menetapkan Perda Perempuan dan Anak. Saya masuk di situ kebetulan. Nah itu salah satunya kebijakan yang ada di Kabupaten Majalengka. Berarti otomatis dengan adanya masuk perempuan berpolitik itu otomatis kita bisa mengapresiasikan apa yang bisa oleh para wanita yang lalu Bu, mungkin kalau boleh tahu pandangan Ibu gitu, jika suatu pemimpin diletakkan kepada perempuan gitu Bu, bagaimana pandangan Ibu? pemimpin Ya. yang toh Ibu Megawati juga itu kan orang perempuan pemimpin ya waktu itu presiden yang berapa tuh yang ke-5 kan. Nah gitu jadi tidak ada salahnya
tidak ada salahnya. Pertanyaan berikutnya, dalam pandangan Ibu sendiri, apakah undang-undang pemilu yang tadi dikatakan bahwa kursi legislatif perlu diisi 30% minimal oleh seorang wanita itu salah satu bentuk feminisme? Ya, betul. Dan memang masih tetap itu harus ada keterwakilan dimanapun di setiap apalagi masalah di situ ya, di kebijakan di politikan itu dimanapun ibu saya juga sebetulnya di kepengurusan di kepartean di PDI Perjuangan itu minimal itu 30% gender harus masuk di kepengurusan partai. ya, karena mungkin ini salah satu bentuk estafet perjuangan dari perjuangan pahlawan kita ya Ibu Kartini Ibu juga Kartini, sebagai ya, emansipasi wanita. ya. Ya. Jadi mungkin terakhir Bu, pertanyaan terakhir. Jadi menurut Ibu, apakah keterlibatan wanita dan feminisme dalam dunia politik terutama di badan legislatif itu penting atau tidak, dan apa alasannya? Penting sekali memang apa ya, jadi kita mungkin apa ya, jadi kadang jadi di ranah kita untuk bisa memutuskan suatu kebijakan, seorang wanita harus bisa strong gitu kan ya. Tapi di ranah sudah masuk ke kodratnya sebagai wanita, ya itu harus bisa seperti itu. Ibu, mungkin bagaimana seperti apa harapan Ibu terhadap wanita yang berkaitan dengan keterlibatannya di dalam dunia politik gitu, harapan itu ke depan? Harapan saya banyak-banyaklah wanita untuk masuk di ranah kepolitikan. Memang awal saya pun, karena saya baru nih ya jadi anggota DPRD, tapi di ranah politik saya sudah dari tahun 2010, tapi masuk ke anggota di DPRD kan saya baru nih ya. Memang awalnya dilema juga Pak dilema, karena kami harus membagi waktu antara saya sebagai ibu rumah tangga dan di ranah politikan. Itu yang bilang bahwa feminisme dan itulah kan gitu ya. Jadi tapi sambil berjalan, dan tentu intinya saya bisa membantu, bisa menyambung lidah keinginan para perempuan, para ibu kan gitu ya, gitu. Jadi di ranah masyarakat ya, masyarakat kecil aja dulu, di masyarakat lingkungan aja gitu kan. Jadi saya kan, Bu, saya ini bagaimana dengan masalah PKH yang memang betul-betul itu yang ini kan untuk ibu-ibu masyarakat kecil kan gitu. Jadi saya bisa menyambung aspirasi dari warga, terutama kan semua permasalahan ibu-ibu rumah tangga masalah seperti itu gitu. So, kalau kapennya ke bapak-bapak dewan kan segan pasti mereka, tapi kalau sama ibu-ibu apa sih yang dibicarakan? Pasti masalah internal rumah tangga, dalam artian tanda kutip ya, bukan masalah itu. Jadi pasti masalah anak-anak, masalah keluh kesah lah gitu, masalah keposyanduan sepertinya gitu kan ya Pak ya, masalah pendidikan itu kan masuk di kami gitu kan, maksudnya jadi kan dia tidak segan lah, tidak segan itu. Iya, mungkin Bu seperti itu. Mungkin terakhir kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Ya, Maaf mengganggu waktunya. Enggak, saya maaf kok. Ya itulah ya, waktu kemarin takutnya saya ada hoax kalau padahal mah itu aja kesini main tuh gitu. Tadinya nggak tahu Ibu. Oh gitu, iya. Jadi ya itu ya, teteh juga memang di sini juga masih tahap pembelajaran. Tapi ya yang penting mah sebetulnya untuk jadi seorang wanita dalam ranah politik ya tidak jauh sih dari kehidupan di sekeliling gitu kan ya. Jadi ya memang ada sisi negatif dan positifnya ya kan gitu. Mungkin bagi masyarakat
yang awam seorang wanita, oh kodratnya seperti apa kan gitu. Tapi bagi masyarakat awam ya kan gitu. Tapi kalau sudah ini mah toh saya masih bisa untuk membatasi mana yang harus diutamakan. Ya kan gitu. Sambil berjalan. Kami juga senang sekali sih Bu dapat pengalaman baru gitu. Iya. Iya. Mungkin itu aja Bu pertanyaan dari kami dan wawancara yang kami lakukan. Sekali lagi terima kasih Ibu. Ya sama-sama. Ya, semoga harapan Ibu tadi terwujud ya Bu tentang Amin, keterlibatan amin. wanita. Iya. Pokoknya alhamdulillah satu perda untuk Kabupaten Majalengka sudah ditetapkan pada perempuan dan anak. Sudah ada untuk Kabupaten Majalengka. Dan saya masuk di anggota pansus tersebut. Alhamdulillah. Ibu maaf. Baik, pertama ini ada beberapa isu yang hari ini atau biasanya menjelang pemilu mengemuka bahwa sistem politik Indonesia kurang berpihak pada perempuan. Maka dari itu pada tahun 2017 itu ada Undang-Undang Pemilu kita ya nomor 7 tahun 2017 yang di situ Undang-Undang Partai Politik di mana di situ mengakomodir perempuan ya, jadi dengan syarat berapa 30%. Jadi konkretnya begini, ketika di suatu daerah pemilihan di situ kan nanti ada komposisi caleg dari suatu parpol, maka kalau di situ ada 10 kursi maka minimal ada 3 ya. Kalau 10 kursi berarti kan bisa diisi sampai 10 calegnya. Kalau suatu parpol itu ngisi 10 caleg berarti nanti minimal ada 3 caleg yang dari kaum perempuan. Itu minimal ya, boleh lebih. Nah, apa hubungannya dengan pertanyaan tadi? Karena dianggap hari ini wanita perempuan belum diberi ruang yang cukup untuk mengaktualisasikan dirinya dalam kancah politik Indonesia. Nah, seberapa penting? Tentu saya rasa penting sekali. Karena apa? Kaum perempuan punya hak-hak khusus, punya aspirasi khusus yang harus dibela, dan biasanya pembelaan itu akan lebih sesuai, lebih artikulatif, manakala dilakukan oleh kaum perempuan sendiri. Kira-kira begitu ya. Jadi maksud saya adalah kalau ditanya seberapa penting, tentu saja signifikan, penting dalam tujuannya tadi membela hak-hak kaum perempuan agar teraktualisasi dalam kehidupan politik maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, termasuk tentu saja kehidupan di masyarakat dan pemerintahan daerah. Kira-kira begitu. Mungkin Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana gitu Pak keterlibatan wanita dalam perpolitikan Indonesia, apakah sudah signifikan atau bagaimana Pak? Ya, pertama ini harus dilihat dari sisi regulasi aturan. Ya. Kedua nanti faktanya seperti apa. Dari sisi aturan, saya rasa sudah cukup memadai. Ya, ruang dan pintu untuk peran perempuan di kancah politik itu sudah tadi terakomodir dalam Undang-Undang Pemilu ya, Undang-Undang berapa nomor 7 yang saya bacakan tadi, yang saya katakan tadi ya, 7 tahun 2017, di mana ada pengurusan partai politik juga memperhatikan pengarus utamaan gender, di mana di dalamnya mengakomodir porsi perempuan yang cukup. Contoh di saya di PKS, dan saya rasa ini sepertinya menjadi kebijakan seluruh parpol, itu komposisi 30% pada kepengurusan partai politik itu diwujudkan, dibuktikan oleh kami. Ya, misalnya kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera Bandung Barat. Sejak zaman saya 5 tahun menjabat
ketua umum, lalu 5 tahun sebelumnya bendahara umum. Jadi itu level pimpinan. Sekarang namanya di MPD, ya, Majelis Pertimbangan Daerah, ketuanya saya. Jadi insya Allah relatif tahu persis kondisi PKS di Bandung Barat. Itu kepengurusannya sekali lagi 30% adalah representasi perempuan. Maksud saya adalah pertama tadi ya, pada sisi aturan pemerintah kita, ya kita bangsa Indonesia sudah memberikan ruang dan pintu yang menurut saya relatif cukup untuk masuknya perempuan di kancah politik, termasuk ya diakomodirnya 30% pengurus perempuan di susunan kepengurusan partai politik begitu. Ini jadi tren. Ini regulasinya, aturannya, normanya. Lalu bagaimana faktanya? Tentu faktanya tampaknya belum bisa ideal. Sekedar contoh, dari 50 anggota DPRD di Kabupaten Bandung Barat, ya kalau kita ingin menerjemahkan ya peran dan partisipasi politik perempuan di politik itu adalah di parlemen gitu ya. Dari 50 anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat itu yang perempuan adalah, sebentar saya hitung nih, dari PKS 2, dari Nasdem 2, dari mana lagi ya, itu 4. Iya, jadi tidak cukup banyak begitu, tidak mencapai 10% atau sekitar angka itulah. Sepertinya masih ada satu lagi, mana Nasdem 2, PKS 2. Oh ya, maaf, ada 6, Gerindra 1, lalu dari PDI Perjuangan 1, ya ada 6 ya. Itu dari 50, itu artinya 10% lebih, mungkin 12,5% kira-kira ya. Sementara harapan regulasi itu kan minimal ya 1/3. Faktanya tidak. Kenapa? Begitu sudah ada di lapangan, ada kompetisi, ada kontestasi di lapangan, tentu saja disitulah ya yang pekerja keras, yang punya jaringan lebih luas, yang bisa katakanlah terpilih ya. Meskipun pemilih perempuan itu kan atau penduduk perempuan di berbagai tempat ya, itu hampir 50-50. Di Bandung Barat lebih sedikit, lebih banyak laki-laki kalau nggak salah ya. Selisih 0, sekian persen itu data statistik ya, data statistik resmi gitu ya. Pemilih juga kurang lebih sama ya, saya agak lupa angkanya, tapi kira-kira nyaris 50-50. Ya. Artinya mestinya dengan jumlah caleg yang lebih sedikit jumlahnya dari pria, tetapi jumlah pemilih wanitanya atau perempuannya hampir sama, mestinya kalau perempuan memilih perempuan potensi probabilitasnya lebih tinggi, tapi faktanya tidak. Contoh di Bandung Barat, kalau tidak salah ingat di angka itu 6 dari 50 anggota DPRD itu ya 6 itu perempuan, jadi masih persentase masih kecil. Ya tentu saja makanya kita suka masih ada pihak-pihak yang belum puas bahwa mungkin perlu ada regulasi tambahan, undang-undangnya diubah bisa jadi ya, misalnya tambah jadi 40% atau mungkin ya ini baru lintasan aja, bukan kebijakan, bukan isu. Atau misalnya ada syarat dari 30% itu minimal 1 orang di nomor urut 1 misalnya begitu ya. Nah, tapi itu sekali lagi itu belum menjadi regulasi, hanya lintasan pemikiran saja. Jadi poin saya adalah masih ada disparitas, ada jarak antara harapan lalu regulasi yang juga membuka peluang bagi perempuan untuk lebih terlibat dengan faktanya, kenyataannya. Tentu ini juga pembicaraan kita akan lebih meluas manakala ketiga partisipasi politik perempuan itu juga diterjemahkan misalnya menjadi kepala desa. Itu lebih sedikit lagi. Kita punya 165 desa, berarti ada 165 kepala desa. Jumlah kades yang perempuan itu bisa dihitung dengan jari. Kalau di Lembang kan hanya Kayu Ambon setahu saya, 1 dari 16 desa. Ya, Kayu Ambon itu perempuan kadesnya. Di kecamatan lain juga, mungkin di Parongpong nyaris tidak ada setahu saya. Di Cisarua tidak ada, dulu ada pernah kayak gitu. Ini sekedar gambaran kalau partisipasi politik adalah ini ya. Tentu angka akan berbeda manakala silakan Anda riset di DPRD Provinsi Jawa Barat, dari 110 ya.
anggota DPRD di DPRD Jawa Barat ada berapa yang perempuan, ya? Atau di DPR RI, ya? Atau DPRD provinsi lain dan DPRD kabupaten kota lain. Saya rasa itu, Kang, penjelasannya. Izin bertanya, Bapak. Silakan. Saya pernah membaca suatu artikel yang mengatakan bahwa politik itu identik dengan pria, politik itu identik dengan maskulinitas. Nah, sementara itu feminisme kan menganggap bahwasanya semua hal, semua makhluk, terutama dalam urusan politik itu sederajat. Nah, bagaimana pandangan Bapak mengenai politik itu khasnya dengan pria gitu, politik itu maskulin. Lalu adakah gitu dalam dunia politik itu masih ada, apakah ada anggapan-anggapan bahwa harusnya politik itu identik dengan pria gitu, kalau wanita itu lain identiknya. Nah, apakah masih ada pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran seperti itu, Pak, dalam dunia politik sendiri atau mungkin di lingkungan Bapak? Terima kasih, Pak. Ya, pertama saya rasa sangat bisa dipahami manakala ada asumsi bahwa politik itu identik dengan pekerjaan pria, maskulin. Karena faktanya ini kerja-kerja yang cukup berat dan menguras energi, ya, walaupun bukan berarti wanita tidak lebih kuat dari pria. Gitu. Contoh pekerjaan politik itu Anda jangan kira ada jam kerjanya. Pembahasan suatu raperda misalnya undangan jam 10 bisa mulai jam 1 atau jam 2. Selesainya bisa juga jam 4 atau jam 4 pagi. Perlu ketangguhan yang luar biasa. Ini baru bicara realitas kerja politik sehari-hari, ya. Tapi nanti saya punya sudut pandang lain juga, ya. Yang kedua dalam hal kampanye. Kampanye itu kan luar biasa. Orang mengkritik pemilu sebelumnya 2019 sangat high cost, ya. Mahal, ya, tetapi juga tantangan fisiknya luar biasa. Konstituen ingin bertemu kan tidak mengenal waktu, mungkin habis subuh, mungkin jam 2 malam, jam 12 malam. Saya sering pulang kampanye itu sampai rumah jam 1, jam 2. Lagi-lagi ini identik dengan laki-laki kan begitu, ya. Juga hal-hal lain di urusan konflik, di politik kan identik dengan kepentingan. Urusan kepentingan mana sih yang sama? Kan beda. Saya PKS, yang lain partai X, partai Z, partai Y, tentu punya keinginan dan kepentingan yang berbeda. Disitulah ada gesekan dan di situ yang perlu ketangguhan tersendiri, ya itu. Nah, tetapi juga tidak selamanya benar bahwa politik identik dengan maskulin. Kenapa? Karena politik juga terkait dengan advokasi, pembelaan. Urusan membela yang lemah agar kuat, urusan membela yang tidak berdaya agar berdaya, urusan membela yang terpinggirkan agar terperhatikan. Itu bukan kerja laki-laki, kerja siapapun, dan saya rasa itu kerja hati. Justru disitulah wanita punya keunggulan. Jadi maksud saya, secara fitrah sesungguhnya wanita punya potensi yang sama bukan dalam hal bidang atau ininya, tetapi dalam hal mampu menyelesaikan tugas-tugas politiknya. Sama. Bahkan mungkin wanita lebih bisa menyentuh audiens, termasuk ketika dalam kampanye, termasuk dalam meyakinkan orang, ya, untuk memilih pilihan tertentu ketika dia meyakinkan orang di parlemen misalnya gitu. Itu lebih, kalau dengan hati luar biasa, dan itu sangat feminim menurut saya. Jadi di satu sisi memang ada kerja-kerja politik yang seolah maskulin, tetapi di sisi lain banyak juga, berlimpah juga kerja-kerja politik yang feminim. Jadi tinggal mau pilih mana gitu. Artinya sesungguhnya perempuan tidak kalah punya potensi dan peluang untuk masuk wilayah politik. Gitu. Ya. Walaupun memang beberapa yang saya kenal dari sosok politisi perempuan itu ya memang harus bukan seperti Jalu ya berani gitu loh. Kalau ngomong juga bentes gitu, nyaris nggak ada lemah lembut sama sekali.
mungkin dia bermain peran, tetapi ketika merayu konstituen mungkin dia akan sangat lembut ya. Bagi pria mungkin, bagi laki-laki kalau untuk merayu konstituen perlu money politik, tapi mungkin jangan-jangan bagi wanita tidak, dengan kelembutan dan ketulusan hatinya ditambah senyumnya bisa jadi luluh kan, bisa jadi begitu gitu loh. Jangan-jangan begitu. Maksud saya itu sekali lagi ya, ini tentang bagaimana masyarakat kita memandang. Tapi betul, secara mayoritas ya, saya sepakat bahwa masyarakat kita mayoritas cenderung bahwa pria adalah lebih cocok untuk masuk wilayah politik. Walaupun di luar negeri itu banyak terbantahkan. Di beberapa negara di luar negeri, negara yang berhasil baik dalam penanganan COVID misalnya maupun dalam kemajuan ekonomi, justru ketika dipimpin oleh kepala pemerintahan atau perdana menteri yang wanita. Ya. Jerman pernah punya perdana menteri wanita yang keren sekali yang baru kemarin turun, gitu ya. Finlandia baru juga sama, gitu. Australia pernah, ya. Dan harum-harum namanya. Bukti yang nyata, ya. Perdana menteri yang hebat dari kaum perempuan, ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua apa tadi sampai lupa saya. Tadi siapa yang nanya? Saya Pak. Terry Pertanyaan ya? kedua. Iya, Ya. betul Pak. Pertanyaan kedua itu kan tadi berkaitan dengan keterlibatan wanita kan Bapak bilang kalau misalkan politik itu ternyata tidak bisa dikatakan mungkin bisa memaklumi, ada yang menganggapnya sebagai maskulin, sebuah hal yang maskulin, ada yang menganggapnya juga tidak demikian. Ini sih paling Pak, pertanyaan lebih menjorok kepada apakah ada dampaknya gitu Pak dari keterlibatan seorang wanita dalam dunia politik seperti itu Pak. Ada. Lihat advokasi yang dilakukan oleh para misalnya ya. Saya sering memberikan contoh anggota dewan atau anggota DPD perempuan ya, karena itu contohnya, atau kepala desa itu ada pasti. Siapa yang memperjuangkan hak-hak cuti, hamil, cuti menyusui dan lain-lain ya. Bahwa menyusui, hamil adalah fitrah perempuan dan itu harus diapresiasi oleh misalnya pemberi kerja. Dan itu harus tercerminkan, dijamin oleh undang-undang. Itu rata-rata legislator perempuan loh. Ini contoh aja. Contoh lain, bagaimana legislator perempuan membela hak-hak perempuan di ruang publik. Hari ini kalian mungkin tahu, Anda tahu di beberapa tempat pelayanan publik ada ruang khusus untuk menyusui. Betul kan? Itu tidak mungkin ujuk-ujuk ada, harus ada cantolan hukumnya. Pemda bisa membuat itu di tempat pelayanan KTP misalnya atau di mall, itu harus ada regulasinya. Yang memperjuangkan siapa? Rata-rata kalau Anda perhatikan itu adalah legislator perempuan. Inisiasinya minimal. Walaupun ketika udah diketok menjadi keputusan kan harus mayoritas, nggak mungkin oleh mereka karena mereka minoritas sebagian besarnya ya gitu. Ini contoh, jadi sangat spesifik. Gitu. Mungkin juga mereka memperjuangkan kota layak anak, ya kan nggak kepikir oleh kalian yang laki-laki, tapi kepikir oleh yang perempuan. Jadi ketika sesama perempuan berkumpul, mereka akan merasa punya nasib yang sama dan punya spirit yang sama, akan memperjuangkan hak-hak mereka secara lebih spesifik, yang sangat feminin. Itu mau nggak mau. Seperti itu saya rasa. Ini sekedar contohnya ya. Oh iya Pak, mohon maaf saya tadi kelupaan. Kalau misalkan mengenai apakah ada Pak di lingkungan politik gitu pandangan mengenai harusnya politik itu ya sama laki-laki gitu. Kalau misalkan perempuan itu beda urusannya. Nah, apakah ada pandangan-pandangan seperti itu gitu yang menekankan kalau misalnya politik itu harus laki-laki gitu dalam lingkungan politik atau dalam lingkungan Bapak? Ya kalau bicara ada nggak ada tentu saja saya rasa ada. Ini harus survei khusus saya rasa. Tetapi dalam pengamatan saya, opini itu sudah jauh lebih berkurang hari ini. Ya, mohon maaf. Dulu orang mengidentikan PKS Partai Islam pasti akan menolak kepemimpinan perempuan, mungkin begitu ya. Faktanya Anda lihat kepala
wakil kepala daerah dari PKS juga, bahkan kepala daerah di Sumatera itu di Kalimantan ada yang perempuan diusung oleh PKS, kader PKS ya. Kalau yang laki-laki mah tidak ini. Atau anggota legislator perempuan PKS hebat-hebat. Di pusat ada Bu Neti Heriawan kan itu istrinya Pak Ahmad, itu luar biasa vokalisnya, udah bikin buku, kalau talkshow luar biasa gitu ya. Ternyata luar biasa. Ada lagi Bu Anis Pirawati, ada Bu Lady Hanifa, itu orang-orang yang memang sudah agak lama sih, 2 periodean, tapi luar biasa. Bu Neti baru 1 periode, baru mau tapi luar biasa. Banyak juga legislator PKS perempuan luar negeri, luar negeri, luar Jawa dari Kalimantan. Siapa Bu Salimah Al-Jufri atau siapa itu? Oh, keren-keren banget gitu ya. Jadi menurut saya kalau bicara ada nggak ada, tentu ada, tetapi itu sekali lagi berapa persennya harus ada survei. Tetapi yang pasti hari ini saya pahami adalah pandangan itu sudah semakin fade away, berkurang, samar-samar. Karena makin muncul hari ini politisi perempuan, orang-orang yang masuk, perempuan yang masuk di ruang-ruang politik, itu mereka malah luar biasa. Jadi stars, the rising stars, ya, jadi bintang baru gitu. Itu harus diakui, ya. Atau ketika di menteri itu jabatan politik, jangan salah kan? Ya, dia dipilih ya, ditunjuk oleh presiden. Siapa coba kalau bicara menteri yang bersinar, pasti Bu Susi disebut. Bu Susi periode lalu ya, sekarang nggak ada lagi, tapi karena sangat cemerlang masih dikenang gitu orang. Kita harus akui beliau hebat. Terobosan itu menenggelamkan kapal kan gitu ya, kapal yang ilegal gitu ya dari luar negeri. Dia melarang ekspor benur misalnya, bibit lobster. Kebijakannya keren. Statementnya juga to the point ya. Gitu. Misalnya begitu. Ini kan fakta yang membuat saya rasa lama-kelamaan nanti pendapat yang Anda sampaikan bahwa politik itu ruang kerjanya laki-laki akan fade away, akan samar-samar, mungkin akan hilang suatu saat. Bisa jadi begitu. Ya, betul sekali Pak. Berarti seiring dengan berkembangnya zaman, pemikiran kita pun pasti berubah gitu. Dari yang awalnya mungkin masih banyak pemikiran yang patriarki mulai berubah gitu. Kita mulai bisa memahami kalau misalkan kita itu melihat harus dari kualitasnya gitu, tanpa memandang itu pria maupun wanita ya Pak, termasuk dalam memilih pemimpin. Dan itu sejalan dengan kualitas pendidikan, indeks pendidikan di kita. The more well-educated people in a country or in a village, a city, makin berpendidikan orang di suatu negara, suatu desa, suatu kota akan makin dia egaliter. Hal-hal yang sudah ditakdirkan laki-laki perempuan itu tidak akan menjadi dipermasalahkan. Siapa yang bisa memilih misalnya Devi itu terlahir laki-laki kan? Atau Gina terlahir perempuan? No, ini given, ini takdir. Masa kita menggugat takdir misalnya begitu ya? Dengan membandingkan seperti itu. Bahwa ada perannya masing-masing, yes, itu diatur dalam etika kita, diatur dalam fikih atau dalam agama kita gitu. Tapi konteks yang kita bicarakan tentu saja itu terbuka untuk semuanya, apapun jenis kelaminnya ya, partisipasi politik itu, kepemimpinan politik juga. Mungkin terakhir Bapak dari saya, apa yang menjadi harapan Bapak terkait dengan partisipasi dan keterlibatan seorang wanita dalam dunia politik, seperti itu mungkin Pak? Ya, saya rasa semakin banyak perempuan yang masuk ke ruang-ruang politik dalam konteks apapun ya, dalam konteks parlemen, dalam konteks kepemimpinan ya tadi kepala desa, menteri, atau di institusi-institusi lain ya yang non formal yang itu juga representasi politik gitu di LSM politik misalnya ya, makin banyak ruang yang bisa diaktualisasikan oleh perempuan, menurut saya itu makin baik. Kenapa? Satu, itu menunjukkan egalitarism ya, kesamaan peran dalam berkontribusi untuk bangsa ini, berkontribusi untuk umat ini misalnya, itu kan hak segala jenis manusia menurut saya begitu ya. Itu satu. Tapi ada tantangannya, ini yang poin yang udah yang sampaikan, bahwa
posisi-posisi politik itu kan perlu kontestasi, berkompetisi kan, ada pemilihan yang suaranya terbanyak yang terpilih kan begitu, dan ini yang tidak sederhana. Maka disinilah perlu regulasi-regulasi yang bisa membuka pintu bahwa bukan yang punya modal besar yang bisa masuk ke area politik, bukan itu, tetapi yang regulasi harus mengapresiasi yang berkualitas dan berpotensi berkontribusi besar lah yang harus lebih terbuka ruangnya untuk berpartisipasi, apapun jenis kelaminnya. Ini yang harus kita pikirkan sama-sama menurut saya, ya. Karena kontestasi hari ini, ya, ketika Anda lihat review lagi, misalnya pemilu 2019 itu adalah kontestasi adu capital, adu modal, yang modalnya besar rata-rata terpilih misalnya begitu, itu nggak mau. Ini kritik untuk pemilu ke depan, dan ke depan harusnya kontestasi itu harus dikurangi. Kontestasi gagasan yang cerdas, yang cemerlang, ya, yang lebih bisa menyentuh, itu harusnya yang bisa diterima oleh publik, oleh pemilih, dan makanya dia harus terpilih misalnya begitu. Tugasnya apa ya, kita semua, ya. Apalagi kalian anak milenial, generasi Y atau Z, ya, mungkin porsi usia itu kan makin besar itu, ya. Pemilih usia 40 tahun ke bawah di tahun 2024 nanti itu berkisar antara 40-60%. Angka persisnya saya lupa, tapi itu kan luar biasa sekali. Saatnya yang perempuan yang muda terutama itu bisa terlibat juga. Jadi Anda jangan merasa masih terlalu muda ketika sekarang masih kuliah. Ketika sementara undang-undang kita mengakomodir usia 23 tahun, itu baru bisa jadi calon legislatif misalnya, ya kenapa tidak Anda siap-siap. Mungkin di 2024 mesti Anda sudah 2023. Ya. Berpikir ke arah sana juga kalau ingin jadi, atau jadi kades dulu. Why not gitu ya. Why not, pendidikan minimal saya SMP itu kalau kades ya. Kalau nggak salah ya. Nah, kalau perangkat desa baru SMA gitu. Kalau Anda udah kuliah nanti jadi sarjana, itu luar biasa. Anda jangan sepelekan posisi politik seorang kades. Anggarannya gede hari ini, Anda jangan takut tidak tidak sejahtera jadi kepala desa, walaupun jangan jadi tujuan ya. Tapi maksudnya dengan anggaran makin gede, peluang Anda untuk mengabdi, untuk memberikannya untuk memberi karaos ke masyarakat kian kerasa, itu yang sering Anda kritik mungkin hari ini di medsos Anda. Bisa dibuktikan ya. Atau kalau nggak jadi ketua RT RW dulu. Ya kan? Tapi menurut saya minimal kades deh, keren itu. Kades cukup 2 periode walaupun atau 1 periode, walaupun dalam undang-undang boleh 3 periode kali 6 tahun ya, 1 periode 6 tahun. Setelah itu Anda nyalek misalnya atau nyalon bupati, calon apa. Bupati Kabupaten Bandung itu mantan kades, jangan salah. Yang berpasangan dengan siapa, artis itu siapa? Iya. Bedas itu pasangan itu ya. Ya, kades sekian periode, dulu masih baru 2 periode, lalu anggota dewan sekian periode, bupati itu. Bupati hari ini. Atau kalau artis boleh, artis dulu 3-5 tahun lalu masuk politisi gitu. Boleh juga ya. Poin saya konteks ini adalah untuk kaum muda, terutama kaum muda perempuan gitu. Join, berpartisipasi dalam area politik. Mungkin Pak satu pertanyaan terakhir boleh Pak? Silakan Agung. Kita berbicara mengenai wanita gitu Pak. Nah, ada nggak sih Pak kriteria khusus gitu seorang wanita jika ingin berkecimpung gitu dalam dunia politik, terlebih wanita juga sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus anaknya dan keluarganya Pak? Mungkin menurut pandangan Tidak ada. Mereka yang sukses menggapai cita-citanya adalah mereka yang punya modal utamanya, determination, tekad. Itu kata motivator dan saya setuju. Dan tekad dimiliki oleh siapapun, tidak mengenal jenis kelamin. Asal dia jangan setengah hati. Hari ini mungkin yang setengah hati karena menganggap bahwa kalau perempuan terjun ke politik dia akan mengurangi pengabdian dia di rumah tangga. Bisa jadi begitu. Bisa ya, bisa enggak. Kalau anak-anaknya sudah besar, sudah agak mandiri, kenapa tidak? Ya. Di DPRD Bandung Barat ada anggota DPRD perempuan yang masih muda punya anak
kecil ya asal ini persoalan manajemen aja, apalagi politisi ya, itu kan nyaris nggak ada jam kerjanya, kadang santai banget tapi kadang juga sibuk banget kan gitu. Jadi saya rasa tidak ada modal khusus selain tadi apa, determinasi itu bahasa Indonesianya tekad, determinasi tekad yang kuat, panceg, melangkah insya Allah ya gitu. Mungkin cukup sekian Pak sih Oke. pertanyaan yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak atas kesempatan. Sama-sama. Terima kasih Waktunya. Bapak. Mohon maaf ngeganggu waktunya. Oke. Insya Sama-sama. Allah Sukses selalu. Amin, Bapak. Salam untuk Profesor Karim. Beliau itu adalah dosen saya waktu saya di Pasca Sarjana Unisba. Sekaligus juga satu alma mater, beliau senior saya, dulu saya di bahasa Inggris, beliau di PPKN, bahkan pernah satu kos-kosan dengan beliau. Jadi sampai sekarang saya pun kenal. Saya merasa kenal dekat, nggak tahu beliau merasa dekat nggak dengan saya. Terus sekian hari yang lalu juga baru WA-an. Kadang kalau ada apa-apa beliau nelfon, gitu ngasih saran ke saya, macam-macam. Saya pernah ke rumahnya dan lain-lain. Ya. Oke. Ya, kami juga senang sekali Pak. Insya Allah bisa menambah perspektif baru kami, bisa menambah ilmu dan wawasan kami soal salah satu bagian dalam dunia politik juga Pak. Terima kasih banyak sekali lagi atas ilmunya yang luar biasa. Oke, sukses selalu ya, sehat Amin, selalu. Bapak. Ya. Amin ya rabbal alamin. Enggak. Pamit Ya. ya. Ya, Pak. Assalamualaikum Makasih ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Oke.